teman-teman, kenalkan nama saya Catherine dari kelas 6B Sekolah Dian Harapan Manado. Pada hari ini kami sedang berada di Desa Sonder. Nah, pada penasaran nggak ngapain sih di Desa Sonder? Pada hari ini kami mengunjungi galeri kain benteran yang menjual dan membuat kain-kain khas Minahasa loh. Kalian pasti sudah kepo, jadi mari kita lihat secara langsung proses pembuatannya. Nah teman-teman, ini adalah tempat menenun kain-kainnya. Di dalam pos pertama ini, kalian akan melihat proses dan langkah-langkah cara membuat kain tenun khas Minahasa. Pertama adalah proses pelangkat, yaitu benang akan masuk dalam loop, lalu masuk ke sisir dan sebuah portal. Setelah itu, benang tersebut akan di-frame, lalu alat pelangkannya akan diputar 2 kali ke kanan dan ke kiri. Proses selanjutnya adalah proses stensil atau pencetakan. Jadi stensil yang sudah ada motifnya akan diletakkan di atas hasil benang-benang dari proses pelangkat. Biasanya stensil bisa dibuat dari expander bekas. Stensil yang telah dilakukan akan diikuti dengan polanya. Selanjutnya adalah proses pewarnaan. Celup hasil ke dalam kolam yang berisi warna dan tunggu kering selama 1 hari. Lalu akan masuk dalam proses pengebuman. Motif akan diatur di sini dan digulung di roda pemutar. Harus rapat, tidak bisa renggang. Masukkan benang satu-satu dengan alat boom. Masukkan benang lewati sisir, pastikan tidak putus. Proses yang terakhir yaitu proses tenun. Tenun benang dan akan menjadi kain yang siap digunakan. Nah teman-teman, ini adalah pos kedua yaitu tempat menjual kain bentenan. Selanjutnya, saya akan membahas 4 motif kain bentenan dan juga sesi wawancara yang akan dipimpin oleh ketua kelompok kami. Yang pertama yaitu motif kayu patola. Motif kayu patola ini merupakan motif hias dan biasanya dijual seharga Rp1.750.000 jika ditenun dan jika diprint Rp120.000 per meter. Yang kedua adalah motif pinantikan batik. Motif ini diambil dari suku Bantik dan dijual dengan harga Rp1.750.000 jika ditenun dan jika diprint Rp120.000 per meter. Yang ketiga yaitu motif kofo atau sangihe. Motif kofo ini berasal dari bahasa sangihe dan dijual Rp1.750.000 jika ditenun dan jika diprint Rp120.000 per meter. Keempat dan yang terakhir yaitu motif tinoton mata. Motif ini memiliki makna kehidupan sosial manusia dan akan dijual dengan harga Rp1.750.000 jika ditenun dan Rp120.000 di print per meter. Terima kasih. Pertanyaan kami yang ketiga, apakah fungsi dari kain tenun Minahasa ini? Pada waktu nenek moyang orang Minahasa ini awalnya, jadi kain tenun ini juga fungsinya banyak ya. Jadi sebagai kain doa, tapi juga dalam setiap fase kehidupan manusia itu kain bentenan ini berperan. Jadi ada kelahiran bayi itu ada dibungkus kain tenun motif sendiri. Kemudian waktu remaja juga ada motif sendiri. Waktu menikah, rumah tangga ada. Pergi perang juga sebenarnya ada touring itu. Terus seperti tadi tinompak, jejak hewan buruan. Jadi menggambarkan pekerjaan atau pencaharian. Kemudian tadi pergi perang sudah sampai ke sebenarnya ada untuk penutup jenazah juga ada, tapi itu jadi belum sedalam itu kami sempat gali lagi. Jadi itu fungsinya. Pertanyaan kami yang keempat, apa yang membedakan kain tenun Minahasa dengan kain tenun dari daerah lain? Yang paling yang utama adalah perbedaan motif tentu saja, karena perbedaan motif, karena perbedaan budaya ya, perbedaan filosofi, tapi juga warna. Karena kebanyakan kalau bentenan itu pada umumnya adalah warna terang, warnanya warna cerah, warna terang, sesuai dengan sifat orang Minahasa yang memang yang memang semangat, yang selalu aktif, ceria ya, itu yang membedakan. Oke, pertanyaan kelima, bagaimana cara Ibu untuk mempromosi
mempromosikan kain tenun Minahasa ke masyarakat? Jadi yang utama sih untuk saat sekarang kami bergiat di media sosial, Facebook, Instagram ya. Juga ada online, terus online shopping, terus ada kebanyakan event-event daerah, event-event nasional. Misalnya Jakarta Fashion Week juga kita sudah pernah berapa kali juga mengadakan show. Tadi saya juga lupa sebutkan di kelompok yang kemarin yang barusan. Sampai pernah mengadakan fashion show juga di masyarakat Sulawesi Utara, di New York, di Seattle, di Switzerland. Kaisang juga pakai ya. Jadi banyak kejadian juga giat di pemilihan putra putri, pageant kan itu sesuai dengan visi misi Krisma Kain Bentenan untuk memperkenalkan kembali ke generasi muda supaya jangan hilang lagi ini motif ya. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan proses pembuatan kain Minahasa tadi? Kita patut berbangga atas kain Minahasa tersebut sebab kain Minahasa itu menjadi salah satu kekayaan kebudayaan di Sulawesi Utara. Kebudayaan lahir dari sebuah kreativitas manusia. Manusia mampu menuangkan ekspresinya dan akan menjadi suatu kreativitas yang indah. Bagaimana manusia bisa berkreativitas? Hal itu tidak pasti dan tidak bukan, karena Allah Sang Pencipta telah menganugerahkan manusia sehingga kami bisa berkreativitas dengan indah. Kain Bentenan telah menunjukkan bagaimana cara menggunakan kreativitas yang diberi oleh Allah. Mereka membuat kain tenun Minahasa yang sangatlah indah dikenakan kreativitas yang diberi oleh Allah. Penjualan kain tenun Minahasa ini bisa menjadi salah satu cara agar kain ini bisa terkenal secara luas. Tidak hanya itu, kami juga bisa menceritakan kemuliaan Allah melewati kain ini yang luar biasa indahnya. Melewati kebudayaan ini, kita dapat menciptakan kemuliaan Allah kepada masyarakat manusia. Jadi, mari orang menjaga dan lestarikan orang budaya, karena lewat budaya orang dapat bersyukur kepada Tuhan dan menciptakan kemuliaan kepada orang lain. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bisa berkat untuk kita semua. Tapi sebelum itu, mohon bantuannya untuk like dan komen ya. Terima kasih. God bless you. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Catherine dari kelas 6B Sekolah di Harapan Manado. Pada hari ini saya berada di Desa Sonder. Terima kasih. God bless you. And I love you. Cheers! Cheers, Captain, and I'm anak basket. Bukan tempat. Dan ini adalah tempat penjualan kain tenun khas Minahasa.